SMK Negeri 1 Jatiroto Wonogiri, siswa-siswi teladan berprestasi, cerdas, semangat dan berdedikasi tinggi, siap mengabdi dan berkompetisi. Bulatkan tekad dan berjuang melangkah bersama, siap menghadapi tantangan dunia. Kembangkan iptek dan serta seni budaya, mampu mandiri dan siap bekerja. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, wujudkan nilai luhur Pancasila. SMK Negeri 1 Jatiroto Wonogiri, bersama berbakti membangun negeri. SMK Negeri 1, siswa-siswi teladan berprestasi, cerdas, semangat dan berdedikasi tinggi, siap mengabdi dan berkompetisi. Bulatkan tekad dan berjuang melangkah bersama, siap menghadapi tantangan dunia. Kembangkan iptek dan serta seni budaya, mampu mandiri dan siap bekerja. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, wujudkan nilai luhur Pancasila. SMK Negeri 1 Jatiroto Wonogiri, bersama berbakti membangun negeri. Bersama berbakti membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Berjumpa lagi pada mata pelajaran etika profesi. Untuk pelajaran kali ini agak sedikit berbeda ya anak-anak semuanya. Jadi Bapak menggunakan media pembelajaran YouTube sebagai media pembelajaran untuk mengajar pada siang hari ini. Sebelumnya, mumpung ini masih di bulan Syawal, jadi setelah kita kemarin berpuasa, Bapak ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari bulan puasa. Ya anak-anakku semuanya, sebelumnya untuk absensi anak-anak jangan lupa untuk live streaming, ada chatnya itu bisa diketikkan nama, jadi nama dan juga nomor absen. Jadi ini berdasarkan dari William J. Seller. Untuk unsur komunikasi itu ada 7 anak-anakku semuanya. Jadi yang pertama yaitu menggunakan lingkungan komunikasi yang terdiri dari fisik, sosial, psikologis dan juga waktu. Selanjutnya ada encoding decoding, sumber penerima, kompetensi komunikasi, umpan balik atau feedback, komunikasi, gangguan komunikasi. Yang keenam ada saluran komunikasi, dan yang ketujuh pesan. Jadi yang untuk lingkungan komunikasi anak-anak, jadi untuk supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar dan baik, memerlukan adanya lingkungan komunikasi. Jadi bisa bedakan fisiknya teman-teman anak-anak semuanya. Jadi fisik itu dimana komunikasi itu berlangsung, itu fisik. Terus yang untuk sosial psikologis, jadi meliputi pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat komunikasi. Sedangkan untuk waktu, jadi mencakup waktu dalam hitungan mungkin jam, hari, atau sejarah berlangsungnya komunikasi tersebut. Selanjutnya ada encoding decoding. Encoding itu tindakan untuk menghasilkan pesan. Jadi yang encoding tindakan untuk menghasilkan pesan, menjalankan komunikasi, dan juga siapa yang menerima komunikasi tersebut. Jadi harus ada 2 orang minimal untuk melakukan komunikasi. Selanjutnya ada kompetensi komunikasi. Jadi di sini mencakup seberapa efektif komunikasi tersebut dilakukan. Jadi mencakup kompetensinya. Jadi apa yang dia bicarakan, materinya itu apa, itu termasuk di dalam kompetensi komunikasi. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Jadi kalau komunikasi itu harus ada umpan balik, jadi tidak satu arah. Jadi lawan yang diajak berbicara itu harus dapat memberikan feedback atau umpan balik dari suatu komunikasi. Selanjutnya ada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini terjadi ketika komunikasi dilaksanakan, mungkin bisa berupa gangguan teknis maupun yang non teknis. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Jadi komunikasi itu beragam teman-teman semuanya. Jadi beragam saluran yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, misalkan via telepon atau via langsung dan sebagainya. Terus yang ketujuh pesan. Pesan adalah intisari dari komunikasi tersebut. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam
komunikasi, kita bisa merubah sikap seseorang, kita bisa merubah pendapat seseorang, kita bisa merubah perilaku seseorang, ataupun berupa perubahan yang sosial. Jadi komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap sikap seseorang, pendapat seseorang, terhadap perilaku ataupun terhadap sosialnya. Selanjutnya yang menurut Cangara Hevea, jadi komunikasi itu memiliki tujuan juga yang pertama untuk agar apa yang disampaikan dimengerti, memahami orang, gagasan dapat diterima orang lain, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita berkomunikasi, pasti kita akan menyampaikan suatu gagasan misalkan. Jadi bagaimana gagasan tersebut bisa dimengerti. Terus orang yang kita ajak komunikasi bisa memahami dan juga bisa menerima gagasan dari kita. Selanjutnya juga bisa menggerakkan orang lain. Misalkan kita ingin melakukan suatu pergerakan atau melakukan suatu acara, jadi kita memerlukan komunikasi agar bisa menggerakkan orang lain, teman anak-anak semuanya. Selanjutnya ada fungsi dan gaya komunikasi. Jadi komunikasi itu memiliki fungsi dan juga gaya, jadi ada macam-macam fungsinya. Memberikan pendidikan, edukasi, ilmu kepada yang diajak berkomunikasi. Terus yang ketiga ada menghibur atau to entertain. Jadi misalkan kayak kita melihat hiburan, kita melihat di TV itu untuk bertujuan untuk menghibur. Jadi komunikasi yang dilakukan itu untuk bertujuan menghibur anak-anak semuanya. Terus yang keempat ada to influence atau untuk mempengaruhi. Jadi bagaimana komunikasi ini bisa digunakan untuk mempengaruhi seorang. Misalkan anak-anak semuanya lihat di YouTube itu banyak sekali banyak komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi. Jadi bagaimana seorang itu bisa mempengaruhi orang lain dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menggunakannya untuk to inform, memberikan informasi, to educate, untuk mendidik, to entertain, untuk menghibur, dan to influence, untuk mempengaruhi. Selanjutnya ada gaya dari komunikasi anak-anak semuanya. Jadi ada yang pertama itu controlling style. Jadi bagaimana seseorang itu yang berkomunikasi, jadi sangat mengontrol, jadi dia itu mengendalikan komunikasi. Misalkan kalau kita melihat acara televisi, acara-acara debat yang saling ingin menang atau saling ingin menguasai atau satu mungkin diam, jadi dua-duanya itu seimbang dalam melakukan komunikasi. Selanjutnya ada structuring style. Untuk structuring style ini menggunakan komunikasi yang terstruktur. Jadi bagaimana cara dia menggunakan komunikasi ini sangat-sangat terstruktur. Jadi sudah ada draft-draftnya. Jadi sudah memang benar-benar disusun supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan anak-anak semuanya. Yang selanjutnya ada dynamic style. Jadi dynamic ini komunikasi yang cenderung agresif. Jadi salah satu pihak itu agresif, menggebu-gebu. Dynamic, ya, jadi dia tuh sangat menggebu-gebu dalam mungkin sangat bersemangat. Misalnya kita melihat kayak orasi itu menggunakan dynamic style. Jadi bagaimana dia tuh bersemangat dalam memberikan komunikasi supaya untuk mempengaruhi juga. Jadi dia tuh mempengaruhi, jadi makanya itu bersemangat, dynamic style namanya. Terus ada relinquishing style, yaitu komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain. Jadi relinquishing ini yang berkomunikasi ini bersedia menerima pendapat. Jadi kayak misalnya kita meminta masukan kepada orang lain, kita mendengarkan apa masukannya, apa pendapatnya. Jadi ini dinamakan relinquishing style. Selanjutnya ada withdrawal style. Yang untuk kali ini komunikasi ini menghindari keterlibatan dalam persoalan. Jadi komunikasinya ya hanya mungkin dalam bahasan-bahasan yang standar, tidak mau diarahkan ke arah persoalan. Misalkan ingin membicarakan sesuatu nanti diarahkan ke yang lain. Jadi tidak mau menuju ke persoalan anak-anak semuanya. Selanjutnya ada jenis hambatan komunikasi. Jadi yang pertama ada hambatan psikologis. Dalam hambatan psikologis ini ada 3, yaitu adanya kepentingan, prasangka, dan stereotip. Jadi yang untuk kepentingan ini misalkan ada salah satu yang lebih berkepentingan, jadi dia mungkin dalam komunikasinya otomatis akan lebih condong dia yang lebih agresif, lebih sering berbicara. Jadi itu yang namanya kepentingan atau interest. Selanjutnya ada prasangka. Erat kaitannya stereotip ini
dengan kecenderungan seorang atau kelompok untuk menampilkan gambaran atau gagasan yang keliru. Jadi dia itu menampilkan gagasan atau gambaran yang keliru dari sebuah komunikasi. Jadi dia itu mengabarkan berita-berita yang hoax seperti itu masuk ke dalam stereotip. Selanjutnya ada hambatan sosiokultural. Ini meliputi kondisi multi etnis, perbedaan norma sosial, mungkin kurang mampu berbahasa Indonesia dengan baik, ada faktor semantik, faktor pendidikan, dan faktor mekanis. Mungkin yang untuk multi etnis, misalkan kita berbicara antar etnis, otomatis mesti ada perbedaan-perbedaan di dalam pembicaraan. Dan inilah yang bisa menyebabkan terjadinya hambatan dalam komunikasi. Terus dalam norma sosial, misalkan kita ada perbedaan norma, otomatis ketika berkomunikasi pasti akan menjadikan suatu hambatan. Terus kurang mampu berbahasa Indonesia, kalau ini sangat jelas. Ketika menggunakan bahasa daerah yang misalkan dari Madura berbicara dengan orang Sunda, otomatis akan terjadi perbedaan bahasa. Jadi akan ada hambatan dalam komunikasi. Orang yang tidak berpendidikan berbicara dengan mungkin pendidikan yang tinggi, otomatis akan ada hambatan dalam komunikasi. Terus ada faktor mekanis. Jadi merujuk kepada berbagai hambatan yang disebabkan karena peralatan. Jadi misalkan karena mungkin terjadi gangguan sinyal, jadi ini masuk ke dalam faktor mekanis. Selanjutnya ada hambatan interaksi verbal. Yang pertama ada polarisasi, orientasi internasional, dan indiskriminasi. Kalau kita berbicara mengenai polarisasi, mungkin istilah ini akan lebih digunakan lebih banyak ketika terjadi pemilu. Jadi polarisasi ini cenderung menyederhanakan suatu fakta, objek. Jadi berdasar kategorinya. Jadi misalkan dianggap itu suatu objek itu dianggap lebih sederhana, jadi terjadi polarisasi. Terus ada orientasi internasional. Jadi bagaimana cara kita melihat suatu permasalahan secara internasional. Jadi ini juga menyebabkan hambatan dari komunikasi. Terus yang ketiga ada indiskriminasi. Jadi terjadi apabila komunikan memusatkan perhatian kepada kelompok orang atau benda. Jadi indiskriminasi dia itu mendiskriminasikan orang lain. Jadi dia hanya memfokuskan pada satu objek atau benda atau mungkin golongan yang ingin dia komunikasikan. Jadi ini juga menyebabkan hambatan dari komunikasi anak-anak. Terus hambatan selanjutnya yaitu hambatan antara individu dan antar manusia. Jadi ketika adanya perbedaan persepsi, adanya pendekatan yang buruk, mungkin dalam berbicara udah buruk pendekatannya, terus ada gangguan emosional ketika bicara, mungkin yang satu pihak itu menggebu-gebu. Terus ada perbedaan budaya karena kita Indonesia banyak budaya, ini juga termasuk faktor yang dapat mengganggu. Dan juga gangguan fisik otomatis. Ketika mungkin yang fisiknya kurang, mungkin dengan yang lainnya itu akan terjadi hambatan dalam komunikasi. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Dari dalam organisasi pun itu juga ada hambatan-hambatan. Jadi misalkan yang pertama kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Jadi ketika ada banyak informasi dan pesan, mungkin karena menerima banyak pesan dari orang lain, maka nantinya akan ada masalah anak-anak semuanya. Jadi akan terjadi hambatan dalam komunikasi. Terus selanjutnya ada penyaringan yang tidak tepat ketika meneruskan sesuatu. Jadi misalkan anak-anak semua mendapatkan informasi, sekarang kan sedang mungkin ramai ya, kita dapat informasi di Facebook atau dari mana, dan kadang-kadang kita itu tidak menyaring dulu. Jadi kadang-kadang itu informasi hoax atau informasi yang tidak benar, terus langsung kita teruskan, maka itu juga akan dapat menimbulkan hambatan dalam komunikasi. Selanjutnya ada iklim komunikasi sangat terkait dengan gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan seseorang itu akan mempengaruhi dari komunikasinya. Misalkan dia itu cenderung lebih mengkontrol kayak tadi, lebih suka ngomong, mungkin yang satu mungkin hanya pendiam. Jadi juga itu akan menyebabkan hambatan dalam komunikasi anak-anak. Terus selanjutnya ada hambatan pada pemasaran. Jadi misalkan hambatan pada sumber, terus hambatan dalam sistem encoding, hambatan dalam transisi pesan, dan hambatan dalam proses decoding. Jadi ini lebih kayak misalkan kita menggunakan telepon anak-anak, jadi ada hambatan pada sumbernya. Misalkan sumbernya sistem encodingnya, sistem pembuatan pesannya itu menjadi terganggu. Terus yang hambatan dalam transisi pesan, jadi
karena ini menggunakan media-media pesannya mungkin saat transisi ada gangguan sinyal atau apa, jadi menyebabkan hambatan. Dan juga dalam proses decoding, dalam menerima pesan tersebut, itu juga bisa terjadi hambatan anak-anakku semuanya. Terus selanjutnya ada upaya mengatasi hambatan. Jadi karena adanya kemungkinan hambatan-hambatan dalam komunikasi, maka diperlukan adanya upaya untuk mengatasi hambatan. Yang pertama kita bicara dulu mengenai komunikasi efektif. Jadi dalam komunikasi efektif ini diperlukan beberapa hal anak-anakku semuanya. Jadi misalkan ada yang pertama itu aja lengkap. Jadi harus komunikasi itu harus lengkap supaya tidak terjadi masalah anak-anak. Jadi harus lengkap, semuanya yang kita sampaikan itu harus lengkap. Jadi biar tidak ada perbedaan penerimaan. Terus kalau bisa singkat. Jadi kenapa singkat? Supaya yang kita sampaikan tidak terlalu panjang dan mungkin yang mendengarkan juga tidak begitu bosan. Jadi mungkin dioptimalkan lengkap tapi tetap singkat. Selanjutnya ada pertimbangan atau consideration. Jadi harus mempertimbangkan banyak aspek. Misalkan kita ingin menggunakan kata-kata, kita harus mempertimbangkan juga supaya tidak terjadi masalah. Terus juga harus konkret. Jadi suatu pesan itu juga harus konkret, bukan pesan yang mengada-ada misalkan. Jadi menggunakan yang konkret, yang jelas yang ingin disampaikan itu apa. Terus adanya kejelasan atau clarity. Jadi dimana mungkin bahasa yang digunakan harus jelas. Terus apa maksud tujuannya juga harus jelas. Terus yang selanjutnya ada kesopanan. Jadi dalam berkomunikasi kita juga harus mengedepankan kesopanan. Apalagi mungkin kita berkomunikasi dengan yang lebih tua atau yang lebih senior yang kita hormati, jadi harus mengedepankan kesopanan. Selanjutnya ada ketelitian atau correctness. Jadi jangan kita mengirimkan pesan anak-anak, jadi harus benar-benar diteliti dulu, kita baca dulu sebelum kita kirim. Mungkin ada pemilihan kata yang kurang tepat, mungkin ada kata-kata yang typo ya saat ini, yaitu salah ketik gitu. Jadi harus benar-benar dibaca dulu secara teliti anak-anak semuanya. Selanjutnya ada membangun komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana supaya komunikasi ini benar-benar efektif kita lakukan. Jadi yang pertama harus ada respect. Jadi sikap saling menghargai dan hormat kepada setiap individu yang menjadi sasaran dari pesan. Jadi kita harus menghargai siapa yang kita ajak berbicara supaya terdapat komunikasi yang baik anak-anak semuanya. Selanjutnya ada empati. Jadi empati ini kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi. Jadi kita bisa mengedepankan rasa empati kita. Misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang habis kecelakaan, kita bisa mengedepankan empati kita, tidak asal ngomong, misalkan tidak asal ngetik mungkin. Jadi kita harus mengedepankan empati kita. Terus audible. Audible ini berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Jadi harus benar-benar kita pastikan bahwa pesan ini dapat diterima. Tidak misalnya kita cuma asal mengirimkan pesan tapi kita tidak tahu dapat diterima atau tidak. Yang keempat ada clarity. Clarity ini jelas, clear. Jadi harus tidak mungkin tidak terlalu panjang atau apa, mungkin yang intinya itu apa harus benar-benar tercapai. Yang kelima ada humble. Humble atau sikap rendah hati. Jadi kita harus rendah hati. Kita berkomunikasi dengan siapapun, baik yang usianya mungkin lebih tua atau yang lebih muda, kita harus mengedepankan sikap humble. Kita harus rendah hati. Jadi supaya komunikasi ini benar-benar berjalan secara efektif, kita harus mengedepankan 5 aspek ini supaya nantinya komunikasi ini berjalan dengan lancar dan juga efektif anak-anak semuanya. Terus ada teknik komunikasi efektif. Jadi kalau tadi itu supaya efektif bagaimana ada tekniknya. Jadi yang pertama ada informatif, yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain mengerti dan tahu. Jadi harus memberikan informasi. Jadi supaya apa yang kita sampaikan itu diketahui orang lain. Terus yang kedua ada komunikasi persuasif, yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan sebagainya. Jadi persuasif seorang yang mungkin lebih senior atau mungkin atasan atau mungkin bos seperti itu. Jadi
memberikan informasi yang bersifat perintah untuk dilaksanakan. Terus yang keempat ada hubungan manusiawi. Jadi komunikasi harus juga mengedepankan hubungan manusiawi. Jadi harus masuk ke antar personal, ya, memanusiakan manusia. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, kita juga harus berpikir supaya bagaimana komunikasi ini kita itu menghargailah orang lain. Jadi tidak asal mungkin komunikasinya, jadi bisa orang lain yang kita ajak itu juga bisa merasa kita hargai. Oke, mungkin cukup itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Misalkan ada pertanyaan atau apa, mungkin dapat ditanyakan via live chat. Monggo, ketika ada pertanyaan. Dan juga ada link untuk pemberian materi. Jadi Bapak berharap mungkin karena ini tidak ada pertanyaan, dapat dilanjutkan dengan kuis. Jadi kuis ini nanti sudah di-share di link anak-anak semuanya. Nanti anak-anak tinggal buka, anak-anak tinggal kerjakan. Nanti silakan kalau misalkan masih ada yang belum paham, Bapak juga sudah menyiapkan materi. Jadi materi ini juga untuk pembelajaran anak-anak semuanya. Misalkan nanti di rumah anak-anak mungkin saat ini ada terkendala sinyal dan sebagainya, jadi nanti bisa dilihat lagi di materi di link tersebut anak-anak. Jadi untuk kuis ini Bapak minta mungkin Bapak kasih waktu mungkin jangan lama-lama, mungkin karena ini masih jam pelajaran, mungkin jam 1 ini sampai jam 3 dikerjakan semuanya untuk soal tersebut. Untuk misalkan nanti masih ada yang belum paham, ini karena di live chat tidak ada yang bertanya, nanti Bapak persilakan bisa bertanya melalui Microsoft Teams. Nanti silakan bisa tanya-tanya di sana kalau misalkan ini belum ada yang tanya. Dan untuk absensi sendiri yang belum absen, nanti mohon untuk tetap komen untuk absensi kalian. Nanti Bapak akan cek satu persatu absensinya seperti apa. Mungkin seperti itu anak-anak semuanya. Untuk kuis nanti silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, karena materi juga sudah Bapak siapkan. Jadi harapannya nanti dapat memudahkan anak-anak semuanya. Misalkan anak-anak nanti kok merasa kok belum paham atau apa, oh ya sebentar, ini ada pertanyaan. Oke. Cara sederhana untuk mengatasi kendala dalam komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi mungkin dengan siapapun ya, baik dengan teman, dengan seorang mungkin yang lebih tinggi daripada kita bisa melakukan mungkin ada trik-trik sederhana. Misalkan kita berbicara yang sopan, mungkin itu tadi anak-anak. Jadi untuk trik-trik ini kita bisa tadi lihat di dalam membangun komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana kita bisa memberikan respect kita kepada seorang, kita bisa menunjukkan sifat empati kita juga bisa harus clear. Jadi clear dalam apa yang kita sampaikan. Terus kita harus juga humble. Jadi bagaimana komunikasi itu supaya berjalan dengan baik. Jadi tinggal nanti ketika kita berkomunikasi sebetulnya kita tinggal kita akan bisa berimprovisasi lah. Yang penting kita mencoba untuk menerapkan hal-hal yang bersifat baik pokoknya. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi nantinya, kenapa nanti ini bisa menjadi komunikasi yang efektif. Jadi kita tinggal menerapkan sebetulnya. Kita sebenarnya mempunyai basic untuk komunikasi yang efektif. Cuma mungkin karena kita belum bisa menempatkan dengan siapa kita berbicara, jadi terkadang komunikasi tersebut masih kurang efektif. Mungkin seperti itu. Untuk yang lainnya monggo kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin kita melalui Teams atau mungkin bisa komunikasi via yang lain. Jadi supaya anak-anak ini bisa juga memahami materi dengan baik. Jadi untuk penggunaan YouTube ini merupakan salah satu
cara yang Bapak gunakan untuk bagaimana anak-anak semuanya mungkin bisa menerima materi dengan baik, dan juga untuk meningkatkan minat dari anak-anak semuanya. Jadi untuk pertemuan pembelajaran kali ini yang via live streaming ya anak-anak, jadi yang via live streaming mungkin bisa Bapak cukupkan sampai sekian. Selanjutnya akan Bapak lanjutkan yang via Teams, yaitu mengerjakan tugas sebagai evaluasi anak-anak semuanya. Dan juga mungkin ini pertemuan terakhir, karena mungkin pertemuan yang akan datang sudah masuk ke penilaian akhir tahun. Jadi dipersiapkan anak-anakku semuanya belajar yang rajin, materi yang sudah didapatkan saat ini dari awal sampai saat ini mungkin anak dapat baca lagi, dapat pelajari lagi. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, karena ini masa dalam kondisi pandemi, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Mungkin cukup sekian pertemuan pada kali ini. Dilanjutkan mengerjakan kuis ya anak-anakku semuanya. Bapak tunggu mungkin hari inilah anak-anak bisa mengerjakan semuanya untuk Bapak ambil nilainya. Cukup sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.